Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan kuliah yang kemarin ya tentang inersia. Bukan, tentang dualisme dulu ya. Tapi nanti akhirnya tersambung ke inersia. Dualisme. Oke. Dualisme. Dualisme ini terkenal di abad-abad sekarang ya, fisika modern. Dia itu diawali oleh tesisnya, disertasinya De Broglie. disertasi De Broglie di tahun 1924. Dia mengatakan bahwa materi yang bergerak itu memiliki sifat gelombang. Jadi secara umum sifat materi itu partikel dan gelombang secara serentak. Nah, sebetulnya disertasi ini, maksudnya ide ini sebetulnya sudah dirintis oleh Newton 2 abad sebelumnya, 2 abad atau berapa abad ya. Dia Newton itu tahun 1687 ketika dia menerbitkan Principia. Nah, Principia ini sangat terkenal dalam fisika karena itu semacam buku teks fisika dari zaman ke zaman. Principia tidak pernah lapuk gitu, tidak pernah aus gitu, meskipun sudah sangat banyak fisikawan dan eksperimentalis atau teoris lah, maksudnya dia itu yang mengembangkan teori yang mengembangkan berbagai konsep, tapi Principia Newton ini masih tetap bertahan. Nah, dalam Principia itu ada satu hukum yang sangat terkenal, itu 3 hukum Newton, 3 hukum gerak Newton. Hukum pertamanya mengatakan tentang inersia, bahwa semua materi itu kalau dia tidak dikenakan gaya, dia itu akan diam atau bergerak seragam. Mungkin untuk orang awam, kalau misalnya diam ini udah biasa ya, maksudnya memang kalau benda tidak dikenakan gaya ya dia diam, benda apapun, untuk logika awam ya seperti itu. Tapi ini aneh, ada satu frase yang ada dalam hukum Newton bahwa dia juga bergerak seragam. Kalau misalnya aslinya si benda itu sedang bergerak, ya dia akan bergerak terus. Nah, ini adalah sifat dari gelombang, sifat dari energi, gelombang atau energi. Ini partikel atau massa. Nah, dalam disertasi De Broglie, dia itu menyatakan bahwa partikel dan gelombang itu sama. Dia itu sama, ini itu sama. Makanya aneh sekali Newton itu mempostulatkan dalam hukum pertamanya bahwa semua benda itu akan tetap diam atau bergerak seragam dalam garis lurus kalau tidak ada gaya yang mengenakannya. Itu jauh sebelum De Broglie. Ini menjelaskan tentang dualisme itu. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini.
Jadi kalau misalnya benda yang diam itu ya dalam kehidupan sehari ini udah biasa lah. Tapi kalau benda yang bergerak seragam, kalau dalam gambaran film-film uh, Hollywood itu seperti Gravity, dia itu menggambarkan bahwa benda yang besar itu, benda yang seperti planet atau seperti asteroid itu di antara bintang, di antara di ruang antara bintang-bintang lah. Misalnya di sini dia kan emang nggak ada apa-apa kan. Jadi kalau misalnya nggak ada gravitasi, nggak ada partikel, nggak ada tumbukan, maksudnya dia itu secara umum bebas gitu. Jadi dia itu kalau bergerak ya bergerak terus selagi tidak ada gaya menghentikannya. Tapi sebetulnya analogi ini pun bisa diterapkan di dalam dunia kuantum, bahwa di dalam kuantum itu partikel-partikel juga hidup di dalam ruang hampa. Jadi misalnya kayak quark, misalnya quark itu juga dia hidup di dalam ruang hampa. Misalnya ini quark. Nah, padahal di dalam dunia kuantum itu ada medan yang sudah default sebesar 6,626 kali 10 pangkat negatif 3 negatif 34 ya. Lang. Negatif 34 Joule sekon. Ini adalah konstanta Planck, dia itu sudah default di dalam ruang hampa. Jadi medan ini yang menggerakkan, asalnya itu yang menggerakkan quark ini. Nah, ketika tidak ada gaya lain yang menghentikannya, quark ini akan bergerak terus sesuai dengan hukum Newton. Nah, jadi ketika dia bergerak terus menerus, karena di sini kan ruang hampa itu, jadi jarak, kalau di dalam dunia kuantum itu yang paling dasar itu ya jaraknya sama jauh-jauh kayak bintang A dan bintang B. Jadi ruang hampanya banyak banget. Jadi ketika dia bergerak ya bergerak terus. Itu menyebabkan satu sifat gelombang. Jadi ya dia sebetulnya hukum Newton ini, hukum inersia Newton ini bisa diterapkan di dalam teori kuantum. Ini sama aja ini. Jadi dualisme itu sebetulnya tertelusur ke prinsipia Newton. Jadi ini nanti mungkin dalam sesi berikutnya saya akan menjelaskan formulasi-formulasinya ya, untuk apa namanya, supaya lebih mudah lah, apa itu inersia, apa itu kecepatan, dan berbagai konsep yang ada di dalam prinsipia Newton dan bisa diterapkan di teori kuantum. Nah, mungkin seperti itu saja tambahan tentang dualisme. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.